Bina Baru merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Desa Bina Baru ini merupakan awalnya desa transmigrasi yang kebetulan waktu itu pindahan bukan langsung dari Jawa orang tuh. Yang dari Jawanya sudah ditransmigrasikan ke Siak. Berhubung di sana itu ada banjir terendam beberapa lama, maka tokoh masyarakat beserta dinas transmigrasi berdiskusi dan akhirnya ada 430 kakak yang dipindah ke desa Bina Baru ini. Desa Bina Baru itu berawal dari orang-orang tua kita terdahulu. Awalnya adalah trannya itu di Siak, di daerah Siak 1 kalau nggak salah, tahun 81. Nah, terbentuknya desa Bina Baru, nama Bina Baru ini berdasarkan musyawarah masyarakat lah ya, beserta waktu itu belum ada kepala desa, masih yang dituakan, yang gitu aja lah waktu tahun 84. Mayoritas suku Jawa ini. Yang jelas kalau mayoritas penduduk kita ya memang dari Jawa semua. Suku Jawa. Kalau di tahun 2000 itu orang sampai tahun 2000 berapa kan sawit karet itu ya kan, jadi petani karet, petani pekebun lah intinya. Kalau masyarakat Bina Baru sekarang sudah campur-campur ya, sudah nggak cuman tani saja. Kalau di masa itu ya memang tani, waktu itu taninya pun tani karet, sawit itu aja. Kalau sekarang sudah banyak yang berbisnis, berjualan. Mulai tahun 1992, sebagian masyarakat kita, kalau dibilang mayoritas tidak, tapi sekitar 85% untuk lahan usaha satu. Lahan usaha satu itu ditanami kebun karet. Itu diawali di tahun 1992. Jadi, alih dari pertanian dan kolowija itu mulai tahun 92. Terus kemudian untuk perkebunan sawit itu dimulai tahun 1998. Tetapi realisasi mulai penanaman itu di pertengahan ataupun di akhir tahun 1999. Terjadinya ada pemikiran dari seluruh tokoh masyarakat Bina Baru mengapa dilaksanakannya adanya pemekaran. Yang jelas penduduk kita itu memang sudah besar. Kalau hitungan jumlah jiwanya itu sudah 5.500 lebih. Terus jumlah kakaknya juga sudah banyak dibanding dengan desa lain yang memang penduduknya kecil, jumlah kakaknya kecil. Dengan hitungan kalau dalam satu desa itu 50 perangkat desa, tentu dengan adanya pemekaran akan bertambah. Pun kalau kita sempat 2 desa ataupun lebih, tentu akan membutuhkan tenaga kerja kan. Itu salah satu pemikiran kita. Yang keduanya tentu dengan adanya nilai anggaran, termasuk tadi saya sampaikan bahwa adanya ketertinggalan pembangunan kalau kita banding dengan desa lain yang desanya kecil kan itu. Karena kita luas, wilayah luas, penduduknya banyak, sementara yang desa lain kecil, penduduknya kecil, wilayahnya kecil, itu kita kalah dari segi pembangunannya. Karena tentu kalau kita banding-banding jumlah anggaran yang kita terima dengan desa-desa yang kecil itu hampir imbang, bersama. Tapi yang paling utama tentu dengan jumlah penduduk yang memang kita banyak, terus kemudian dengan jumlah kakak yang kita banyak, dan kita hitung-hitung kalau kita mekar itu memenuhi syarat gitu. Karena dalam syarat pemekaran itu ada 2 kunci yang paling utama. Yang pertama jumlah penduduk itu harus masing-masing desa itu 4.000 bantuan dari pemerintah. Yang kedua itu jumlah kakak minimal satu desa itu 800. Dari 2 syarat ini salah satunya kalau memang bisa terpenuhi itu bisa dilaksanakan. Alhamdulillah kita masuknya di jumlah kakak. Alhamdulillah pada tanggal 15 November 2022 kemarin desa kita, Desa Bina Baru masuk nominasi ya memang desa kita untuk dimekarkan pada tanggal 15 November 2022 kemarin
turunlah SK untuk PJ. Kemarin menyambut Tahun Baru Islam itu termasuk kearifan lokal juga ya kan. Kita kenduri di Simpang, walaupun musola masjid banyak, itu setiap menyambut Tahun Baru Islam, kalau orang Jawa bulan Syuro. Bulan Syuro itu yaitu kendurinya awal tahun itu di simpang jalan. Itu berpindah-pindah, bukan satu tempat aja. Kalau jalanan itu ya, kalau menurut saya dari dulu, dari awal itu, awal transmigrasi, dulu memang sudah agak memudar. Tetapi kalau sekarang ini kalau kita tengok, daripada organ ya kan, penonton itu malah lebih banyak jalanannya ya kan. Dulu ada juga grup khususnya wayang kulit ya kan. Di Binabaru ini ada seni ketoprak, ada seni jangel, termasuklah yang masih semarak sampai saat ini adalah seni tari kuda lumping. Contohnya untuk di Kramaan itu kegiatan berhiasin setiap malam Jumat. Kebudayaan tentang orang mempunyai hajatan dalam berbudaya, dalam bersama-sama untuk bermasyarakat di Binabaru ini. Untuk di bidang kemalangan gitu. Di Kemalangan itu masyarakat kita itu ada semacam kerjasama. Contohnya masyarakat dibebani iuran untuk kegiatan kemalangan. Jadi kalau ada kemalangan di Binabaru ini, yang mengalami kemalangan ini nggak direpotkan gitu. Pertama tentang gotong royong. Gotong royong itu di masyarakat kita sini Binabaru masih terjalin kuat ya. Contohnya mau Ramadan itu pasti ada. Kita nggak perlu kita woro-woro. Artinya gimana ya? Nggak perlu kita siar-siarkan. Nah, mereka sudah tahu sendiri, justru malah mereka ini bertanya, kapan kita gotong royong? Makam. Terus hari-hari besar, misalnya hari besar Islam, itu mereka malah datang. Pak, kapan kita ada acara? Ini sudah mendekati hari besar Islam. Di sini karena mayoritas Jawa, kalau satu Muharram itu ada istilahnya bersih desa. Kalau di Binabaru sendiri sekarang, yaitu macam semalam itu kuda kepang, kuda lumping kalau orang Jawa. Ada juga pagelaran wayang kulit. Cuman kan kalau wayang kulit itu ya kita langsung ambil dari Jawa banyak. Kalau yang di sini sendiri yaitu kuda kepang itu. Diadakan kalau ada pas kayak gini, ada hari Muharram, bulan Muharram, itu bersih desa. Itu kadang diadakan di desa di lapangan. Gitu. Terus ada juga pas ada orang hajatan, entah pesta, entah khitanan, entah nikahan gitu kan, perkawinan. Itu kadang juga ada yang mengundang adepan dulu. Tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya di kesenian itu ya tokoh-tokoh kesenian. Contohnya kemarin Pak Mucikan di sini ketua. Kalau kita nilai kan tidak ada apa-apanya istilahnya kan. Contoh lah dia mengadakan pertunjukan, dia nggak ada yang nyuruh, artinya kan dengan modal pribadi dia mau melaksanakan itu, artinya kan itu dia masih mau walaupun berkorban baik tenaga ataupun materinya. Kearifan lokal ini banyak macam ya. Kalau tentang gotong royong tentu RT RW dan sampai langsung ke pemerintahan desa. Tapi kalau kesenian dan budaya itu ada ketuanya masing-masing. Misalnya kalau wayang kulit di sini yang sangat terkenal itu ya Pak Sutris. Tuh. Kalau kuda lumping, Mbak Sangit, Pak Jikan, ada Pak Gatot. Oh, yang untuk pengembangan itu ya awalnya sih orang-orang tua kita dulu, cuma disalurkan ke yang muda-muda. Yang muda-muda pun ikut di sini. Dengan perkembangan zaman yang begitu sangat gratis ya, terutama sekali kaitannya dengan media sosial ini, jangankan kearifan lokal yang kadangkala yang bersifatnya modern juga terkalahkan oleh perkembangan media sosial yang ada. Ya itu secara nasional, secara mendunia, itu segala satunya pasti akan berdampak dengan adanya perkembangan media sosial yang sebegitu gencarnya, sebegitu dasarnya. Ya semuanya
tinggal gimana caranya kita. Kalau bahasa Jawa itu uri-uri, kan gitu. Gimana caranya yang tua-tua ini memberikan sebuah petua, memberikan sebuah petunjuk, kan gitu. Kemudian mengajak, ayo kita bareng-bareng, ini kita hidupkan, ini kita uri-uri, kita bareng-bareng kembangkan, gimana caranya budaya ini biar tidak mati, kan gitu. Hambatannya yaitu tadi, kalau kita tengok sekarang ini kan budaya termasuk HP Android itu kan termasuk salah satu penghalang mungkin ya, penghalang karena di HP itu semuanya ada, mau kita tengok aja yang di internet, yang di mana-mana lah istilahnya kita. Mungkin itu sebagai hambatannya yang tadi, kalau kita anak muda ini, kalau zaman dulu mungkin banyak yang senang, banyak yang ikut berpartisipasi di bidang kesenian, kearifan lokal, tetapi sekarang ini karena adanya HP, mungkin sudah tinggal sedikitlah yang berminat mungkin untuk ke situ. Itu ya juga sih, tapi kita kan nggak bisa lepas dari teknologi ya, karena berkembangnya zaman, teknologi itu penting, tapi kearifan lokal juga itu jauh lebih penting. Paling-paling kita himbauan saja, kayak dulu waktu banyak warnet di sini, waktu itu HP ini belum banyak ya, warnet banyak, orang itu ngumpulnya di warnet. Ya kita sweeping, besok jangan anu dulu lah, kita anu ada ini gitu. Yang mereka tahu dulu ngikuti acara yang anu dulu. KKN Win Suska. KKN Win Suska. KKN Win Suska. KKN Win Suska ya. KKN Win Suska. Win Suska Bina Baru.